Halo Sobat YouTube semuanya, selamat datang di channel Praktisi Forex ya teman-teman. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar trading Forex bareng lagi ya teman-teman. Dan kali ini kita materinya adalah teori ya. Jadi ada teori, praktek kayak gitu selang-seling terus ya teman-teman. Oke, saya pada kesempatan kali ini akan membahas satu topik yang sangat penting untuk trader Forex pemula ya, yang baru belajar trading Forex teman-teman. Namanya adalah melatih mental trader yang baik. Jadi gini teman-teman, sebagus apapun kalian belajar teknik ya, kalau nggak ada mental trader yang baik, teman-teman akan percuma gitu. Karena nggak ada apa, nggak ada kesabaran ya, nggak ada disiplin, nggak ada ketegasan. Jadi dalam dunia trading itu bisnis yang cukup unik teman-teman. Trading itu bisnis yang melibatkan emosi gitu ya, bisa melibatkan emosi seseorang. Jadi kalau teman-teman nggak punya mental yang bagus untuk menjadi seorang trader yang baik, maka teknik apapun yang kalian gunakan akan percuma. Tapi ada kunci di sini. Teknik kalian biasa-biasa saja, teknik kalian simple-simple aja. Tapi ketika kesabaran kalian tinggi ya, disiplin kalian bagus ya, ketegasan kalian juga tinggi, itu akan sangat-sangat menghasilkan teman-teman. Jadi banyak orang yang sebenarnya gagal dalam dunia trading bukan mereka tidak bisa analisa, tapi apa? Mereka tidak sabar nunggu, mereka tidak punya disiplin yang konsisten, mereka tidak punya ketegasan, sering berubah-ubah gitu. Nah, pada kesempatan kali ini teman-teman, saya akan berikan 3 tips ya, 3 cara untuk melatih mental trader yang baik ya. Agar apa? Agar teman-teman punya ketiga hal ini, kesabaran, disiplin, dan juga ketegasan. 3 cara itu apa saja saya akan bahas pada kesempatan kali ini ya teman-teman. Jadi cara melatih mental ya trader dalam hal ini. Oke, saya akan bahas ya pada kesempatan kali ini untuk teman-teman. Tapi sebelum itu seperti biasa ya, kita simak dulu promo yang satu ini teman-teman. Buat teman-teman yang mau trading forex, jangan lupa sama Broker XM, broker forex terpercaya di dunia. Dan di sini teman-teman, kalian juga bisa mendapatkan penghasilan tambahan dengan menjadi partner dari Broker XM. Caranya gimana? Caranya kalian tinggal daftar aja, become a partner. Kalian daftar menjadi partner, kalian mendapatkan link afiliasi, kalian dapatkan klien sebanyak mungkin trading dalam afiliasi teman-teman ya. Kemudian nanti teman-teman akan mendapatkan komisi sampai dengan $80 untuk setiap lot yang ditradingkan klien-klien kalian, seperti itu. Gampang ya, intinya daftar jadi partner, sebar-sebar link, dapetin klien aktif trading, kalian dapat komisi. Informasi selengkapnya teman-teman ya, kalian bisa cek di deskripsi video ini. Oke teman-teman semuanya, jadi cara melatih mental trader yang pertama adalah dibenahi dulu dari pola pikir ya, atau mindset. Mungkin ini sesuatu yang klasik banget ya. Alah, lagi-lagi bicara mindset bang, dikit-dikit mindset gitu ya. Tapi memang benar teman-teman, mindsetnya harus dibenahi dulu. Ya ini di sini, berpikir jangka panjang. Jadi untuk memiliki mental trader yang baik teman-teman, harus punya pikiran bahwa trading itu memang harus untuk survive jangka panjang. Saya tidak katakan harus tradingnya jangka panjang ya, maksudnya buy terus hold selama sebulan, 3 bulan, enggak. Tapi berpikirnya, targetnya itu jangka panjang teman-teman. Akibatnya apa? Ketika seseorang berpikir jangka panjang, dia akan melakukan yang namanya trading dengan sangat-sangat baik. Kenapa? Nah, ini ada beberapa alasan. Kenapa? Orang yang berpikir jangka panjang tradingnya akan baik. Dia tidak buru-buru bro. Contoh ya, yang saya kasih contoh ya saya sendiri gitu. Saya itu teman-teman, saya nggak pernah ada tekanan gitu. Misalkan, oh ya saya minggu ini harus dapat uang sekian dari trading, itu nggak ada tekanan sama sekali. Jadi ya woles aja. Karena saya apa? Berpikir jangka panjang. Yang penting apa? Akun saya awet. Jadi saya tidak buru-buru apa? Entry, close, ya, profit, santai aja gitu. Karena apa? Karena saya selalu berpikir jangka panjang. Oh iya ya, saya trading ini bukan untuk ngejar uang cepet gitu.
Kuncinya di situ aja ya. Saya singkat di situ. Trading itu nggak bisa bro, yang kayak lu ngejar target kayak orang borongan. Ya, tahu orang borongan? Oh hari ini dikebut aja, biar kenceng, biar dapat banyak, langsung bayaran gede. Nggak bisa. Trading nggak bisa seperti itu. Kita harus berpikirnya trading itu adalah perjalanan panjang yang santai, yang tanpa tekanan, sehingga teman-teman punya kesabaran teman-teman. Gitu. Kalau orang yang berpikir jangka panjang, dia akan punya kesabaran, dia akan punya disiplin. Nah, ketegasan itu nanti kita bahas lagi. Nah, manfaat yang lain ketika berpikir jangka panjang adalah ingat ada hari esok, teman-teman. Jadi ketika kita profit ataupun loss, teman-teman, kita akan selalu ingat, oh iya ya, saya kan trading untuk jangka panjang. Ngapain saya kejar hari ini juga gitu. Oh ya udah deh, besok deh trading lagi besok kayak gitu. Jadi manfaatnya tuh gede banget. Jadi kalau memang teman-teman mau selamat dalam industri trading forex ini, cobalah punya target jangka panjang teman-teman. Oke bang, saya mulai hari ini ya, saya deposit $500. Oke, saya nggak mau cari uang cepat, tapi saya mau ngembangin uang $500 ini dalam 2 tahun ke depan. Syukur-syukur bisa jadi $1.000, 2 tahun, itu udah luar biasa. Caranya gimana? Ya udahlah, karena saya targetnya panjang 2 tahun, saya lotnya 0,01 aja bang, santai aja. Hari ini belum profit nggak apa-apa, hari ini asal nggak apa-apa, besok saya nyari peluang lagi. Besok belum dapat nggak apa-apa, minggu depan saya nyari peluang lagi. Karena apa? Karena target saya 2 tahun. Ini berbeda sekali ketika teman-teman menargetkannya bukan 2 tahun, tapi $500. Ini mau dapat minggu depan harus WD. Nah, ini udah beda banget teman-teman. Jadi berpikir jangka panjang itu seperti itu. Misalkan $500 ya, minggu depan harus WD. Akhirnya apa? Belum ada momen ya udah asal ini udah tinggi nih, udahlah sell aja dulu gitu. Akhirnya sell aja dulu gitu. Nanti gampang kalau naik sell lagi gitu. Kenapa? Karena dia punya tekanan harus minggu depan harus WD. Saya nggak ada tekanan seperti itu. Minggu depan belum profit ya bodo amat gitu. Bulan ini belum profit ya bodo amat. Yang penting akun saya awet, bulan depan saya trading lagi. Karena apa? Karena target saya panjang, 2 tahun lagi. Gitu. Makanya orang-orang yang buru-buru dapat uang di dunia trading biasanya nggak selamat. Gitu ya. Jadi berpikirlah jangka panjang. Gitu teman-teman. Itu tips yang pertama untuk melatih mental trader. Nah, tips yang kedua adalah teman-teman ya, terbiasa dengan loss dan profit. Ini adalah tips yang kedua, terbiasa dengan loss dan profit. Jadi gini teman-teman, dalam dunia trading ya, ketika kita masuk ke dunia trading itu pasti bisa naik, pasti bisa turun marketnya. Nggak mungkin pasti turun doang, itu nggak mungkin. Jadi saat kita entry teman-teman itu pasti bisa naik, pasti bisa turun. Jadi artinya apa teman-teman? Ketika kita entry buy ataupun sell ya di sini, kita itu pasti mengalami keduanya gitu. Yang artinya apa? Kita pasti bisa mengalami antara profit atau loss atau rugi. Jadi ini adalah sebuah kepastian ya. Profit ataupun rugi itu sudah pasti kita akan ketemu salah satunya. Jadi apa yang harus kita lakukan? Ya sudah, kita biasakan diri saja. Kadang profit, kadang rugi, ya wes biasa gitu. Karena market sudah pasti bisa naik, pasti bisa turun. Jangan pernah berpikir seperti ini. Ini adalah sebuah jebakan. Jadi ketika teman-teman pernah profit pakai sebuah teknik, kalian buy, wah ini pasti naik nih. Enggak gitu. Pasti bisa turun juga gitu. Jadi selalu ada kemungkinan untuk naik atau turun ya. Selalu ada kemungkinan untuk profit atau rugi. Jadi jangan sampai yang kayak teman-teman ini ya, apa itu namanya, terlalu yakin ya dengan analisa kalian. Kita tetap harus realistis bahwa pasti bisa profit, pasti bisa rugi teman-teman. Dan di sini sikap kita adalah biasa saja. Biasa ketika profit, biasa ketika rugi teman-teman. Jadi biasa aja. Ini adalah cara melatih mental yang kedua. Yang pertama tadi apa? Kita berpikirnya jangka panjang. Yang kedua adalah apapun hasil dari entry kita, kita terima dengan lapang dada.
Lagi pula kan kalau teman-teman mau entry kan biasanya sudah ada bayangan ya. Jadi kalau mau entry itu teman-teman, ketika mau entry itu bayangkan dua hal. Jadi jangan satu doang. Bayangin profitnya, siap profit berapa ya, dan juga bayangin siap rugi berapa. Yang salah itu adalah orang-orang itu cuman fokus pada profitnya, itu salah besar. Akhirnya apa? Dia tidak siap dengan ruginya. Jadi ketika kita mau trading, kita harus siapkan mental kita. Mental kita harus siap. Kita punya target yang jelas dong gitu. Oh ya, saya buy di sini. Kalau naik saya tutup di berapa. Kalau turun ya saya habisin di berapa biar nggak rugi makin banyak gitu. Jadi itu harus sangat-sangat jelas teman-teman. Ya, istilahnya plan kita pada saat mau masuk itu harus siap dengan profit, siap dengan rugi. Jangan sampai siap profitnya doang. Ya, sehingga tidak pasang stop loss ya. Karena apa? Orang-orang yang nggak pasang stop loss itu biasanya nggak siap rugi. Kenapa? Karena dia takut, oh ya nanti kalau turun bisa naik lagi kok bang gitu. Taunya malah turun ke sini gitu. Ruginya tambah banyak gitu. Jadi kita harus punya batasan yang jelas. Dan apapun yang terjadi teman-teman ya, biasa aja. Oh ya hari ini profit ya. Ya udah gitu, berhenti dulu, besok lagi. Ketika profit jangan serakah, ketika rugi jangan ngamuk ya. Jadi biasa aja gitu. Ya wis lah, wis biasa gitu. Ya mungkin untuk teman-teman yang masih pemula banget ya wajar, kadang-kadang masih ini ya suka kepancing gitu ya perasaannya ya, suka emosi kalau rugi. Kalau saya yang sudah lama ya sudah entry di market ya mungkin sudah 10-an ribu kali ya. Saya nggak tahu tepatnya berapa ya, tapi berkali-kali ya. Kalau dulu waktu saya belajar dulu teman-teman, di awal tahun 2016 ya, hampir 10 tahun yang lalu, itu entry itu banyak banget. Ya memang awal-awal begitu. Ya lama-lama akhirnya apa? Oh ya profit biasa aja. Oh ya rugi biasa aja. Memang ini butuh yang namanya jam terbang juga. Tapi dari awal ya teman-teman saya kasih sebuah gambaran bahwa teman-teman harus terbiasa dengan ini. Waktu profit biasa aja, nggak usah pamer, nggak usah serakah, nggak usah over ya menanggapinya ya. Kadang kan orang-orang tuh ada yang lebay banget ya ketika profit ya. Dan kalaupun rugi pun juga biasa. Oh alah rugi tuh. Oh ya udah, karena memang sudah kita siapkan untuk kerugiannya kayak gitu. Sekarang tips yang ketiga untuk membentuk mental seorang trader ya teman-teman ya. Oke, tips yang ketiga ini teman-teman juga harus ingat betul ya. Harus belajar sabar ya. Memang harus belajar sabar. Nah, sabar ini saya kategorikan di beberapa tempat. Sabar menunggu, sabar hold posisi. Nah, yang ketiga sebenarnya sudah saya jelaskan tadi ya, sabar ketika loss. Jadi teman-teman semuanya, untuk kita membentuk mental seorang trader ya, kita harus sabar dalam ketiga hal ini. Sabar sebelum masuk market, sabar pada saat kita sudah masuk, dan sabar ketika hasilnya tidak sesuai dengan yang kita pengen. Jadi memang harus dilatih teman-teman. Nggak ada yang namanya sabar itu kayak sebuah tips yang mana lakuin ini pasti kamu jadi orang yang penyabar banget, nggak bisa. Sabar itu adalah sebuah karakter di mana harus dilatih teman-teman. Kalau kita orangnya nggak sabaran ya kita harus berlatih untuk sabar. Oke, belajar yang pertama, sabar yang pertama adalah menunggu. Contoh. Oke, sekarang marketnya sudah cukup tinggi nih. Sebenarnya sudah ada di dekat-dekat zona supply ya. Misalkan ini. Tapi kok masih nanggung gitu. Belum sampai benar di zona supply, belum juga ada signal sell. Apa yang harus saya lakukan? Menunggu. Nah, disinilah kita diuji untuk yang pertama kali, yakni sebelum kita masuk ke market itu udah diuji kesabarannya. Oh iya ya, belum ada momen, ya sudah tunggu aja dulu. Sore buka lagi belum ada,
besok buka lagi belum ada gitu. Atau bahkan dicari-cari di pair yang lain mungkin GBP USD, SAU USD. Belum ada momen juga, ya sudah gitu. Apa itu namanya? Kita sabar aja sampai benar-benar ada momen gitu. Ya mau gimana lagi gitu. Kita nggak bisa maksa market. Oh ya hari ini bikin dong signal sell, ya nggak bisa gitu. Yang bisa kita lakukan adalah sabar menunggu. Ya kemudian yang kedua adalah sabar hold posisi teman-teman. Ini yang teman-teman harus latih juga. Karena mental seorang trader yang sudah jadi, dia bisa nahan profit sampai benar-benar maksimal. Itu tanda-tanda mentalnya udah jadi. Orangnya nggak gemeteran, profit dikit pengen close gitu. Jadi santai aja karena mentalnya memang udah jadi. Nah bagaimana caranya bisa punya mental kayak gini? Ya latihan bro. Latihannya gimana? Pada saat posisi kalian lagi benar. Oke, entry saya benar nih, buy di sini ya. Ya sudah tahan aja gitu. Oke, nggak apa-apa. Saya taruh SL di sini atau SL plus. Nanti kalau sudah naik, sudah saya mau maksimalin. Coba nih, trading saya paling jauh sejauh berapa pips kayak gitu. Ini memang harus dilatih teman-teman. Ya, hold posisi, latihan. Kalau rugi itu kan udah jelas batasnya SL berapa. Kalau profit teman-teman mau maksimalin ya maksimalin aja sampai benar-benar maksimal. Kayak gitu. Makanya dalam praktek trading saya teman-teman, biasanya ruginya dikit-dikit karena memang SL-nya sudah sudah saya batasin secara jelas. Tapi ketika profit biasanya sampai panjang ini ya. Saya ini kalau tak klik berubah ya. Ini kan teman-teman bisa lihat gambar yang ini ya. Ini kan di sini saya beli di sini. Itu sampai di sini. Jadi saya tahan berhari-hari sampai maksimal kayak gitu teman-teman. Itu memang butuh mental dan itu latihan teman-teman, hold posisi. Yang ketiga sudah saya jelaskan tadi ya di sini, sabar ketika rugi. Oke teman-teman, jadi latihannya 3 hal itu. Pertama apa? Dari pola pikir teman-teman ya. Pola pikir ya. Caranya gimana? Jangka panjang. Ya. Targetnya jangka panjang. Saya pengen sukses dalam dunia trading ini 5 tahun lagi. Akhirnya apa? Kita tradingnya lebih santai, lebih tidak tertekan untuk buru-buru profit ya. Yang kedua adalah apa? Dengan terbiasa loss dan profit. Yang ketiga adalah latih sabar ya. Sabar nunggu dan hold posisi. Dengan ketiga hal ini teman-teman tidak akan mudah yang namanya margin call. Kenapa? Pertama, pola pikir kalian sudah jangka panjang. Kalau sudah berpikir pola jangka panjang, lot kalian juga akan lebih kecil-kecil. Yang penting akunnya selamat. Ya, tidak akan mudah margin call. Kenapa? Karena ketika loss maupun profit ya sudah sikapnya biasa saja. Karena orang-orang yang margin call biasanya nggak terima saat loss, teman-teman. Dan teman-teman juga akan jauh dari margin call ketika teman-teman punya kesabaran untuk nunggu momen yang benar-benar bagus, entry kayak gitu. Ya, dan akun kalian juga akan berkembang gitu karena teman-teman sudah berlatih untuk hold posisi. Ini juga tentang ketegasan tadi ya teman-teman. Jadi kita dalam trading itu harus tegas ya, tegas, benar-benar tegas. Target kita berapa ya, loss kita berapa, profit kita berapa, kita harus tegas, terbiasa tegas seperti itu ya teman-teman, sehingga apa, kita punya ketegasan juga. Oke ya teman-teman semuanya, jadi mental seorang trader itu ada 3 ini. Kesabaran ya, sabar nunggu ya, waktu belum ada momentum, waktu hold posisi, waktu hasilnya sudah keluar, apapun yang kita terima kita sabar. Disiplin ini hubungannya sama money management ya, lot ya, dan juga teknik ya. Karena disiplin itu juga menyangkut teknik itu. Kalau belum ada waktunya, belum ada signal, nggak entry, itu namanya disiplin. Hanya entry pada saat ada signal, itu namanya disiplin. Yang ketiga adalah ketegasan. Jadi saya batasin rugi sekian, ya sudah biarin aja, kalau kena rugi ya sekian. Kalau profit saya maksimalis sampai sekian. Saya tegas pakai teknik ini, jangan diubah-ubah di tengah jalan. Jadi kalau teman-teman punya kesabaran, disiplin, ketegasan, teknik kalian simple aja. Kalian boleh pakai teknik manapun, jadi teman-teman, beneran. Kalau kalian punya 3 hal ini. Tapi kalau kalian tidak punya 3 hal ini, mau pakai teknik manapun, nggak bakalan jadi.